Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi dalam rangkaian acara santunan untuk anak-anak yatim, dirangkai juga dengan hormat peringatan tahun baru Hijriah 1439. Ada susulan dan usulan acara menyambut hari ulang tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia besok tanggal 5 Oktober. Jadi acaranya nunut. Mudah-mudahan keikhlasan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negeri tercinta ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman yang semakin kokoh, ibadah yang semakin istiqomah, kelak ketika saatnya tiba kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang baik. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin mau hadir ke majelis ilmu. Ini harus kita pertahankan, istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena satu-satunya cara untuk menjadi orang yang baik itu harus rajin ngaji. Begitu kata Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka pasti difahamkan tentang agama. Bisa faham tentang agama itu satu-satunya cara yang melalui ngaji. Anda semua tidak akan rugi meluangkan waktu malam hari ini untuk hadir di majelis mulia, karena ini juga merupakan bagian dari cara mudah untuk sampai ke surga Allah. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuju ke satu tempat dalam rangka mempelajari ilmu Allah, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Cuma hal semacam ini bukan tanpa resiko. Resikonya gede banget. Karena yang namanya
setan itu tidak akan pernah rela kalau manusia itu benar. Setan itu tidak akan pernah rela kalau manusia itu jadi baik. Karena setan sudah kadung ini bener ya. Sudah kadung bersumpah. Oh iya kaya lambemu kuwi. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, ya Allah Tuhanku. Setan itu juga mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhan. Karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat itu indah dan menggiurkan bagi manusia, sehingga mereka akan berbondong-bondong untuk melakukan maksiat. Para manusia pada tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Maka para jamaah, jangan heran kalau yang namanya maksiat itu indah, jangan heran kalau yang namanya maksiat itu menggiurkan. Korupsi menggiurkan banget. Nggak menggiurkan gimana? Orang nggak usah kerja dapat duit banyak, betul? Maka yojo kaget, jangan kaget kalau di negeri ini masih banyak pejabat yang korupsi. Izin komandan, saya sebut pejabat karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Setahu saya. Lah nek coro-coro ngene iki lho. Yang mau dikorupsi apaan? Lah karena memang menggiurkan. Renten menggiurkan. Minjemin duit 1 juta, kembalinya 5 juta. Ngutangi dom, bayare cagak listrik. Pokoknya maksiat itu menggiurkan. Al-genda'anu, gak ngerti ya ben, ya menggiurkan banget. Jangan heran bapak-bapak kalau ngelihat istri tetangga kemecer, ngelihat istri sendiri nek. Itu permainan setan, memang dibikin indah, dibikin menggiurkan. Para jamaah, minuman teh itu nikmat, minuman jahe nikmat, minuman kopi nikmat, minuman cilik kok ngomong susu barang nikmat. Tapi sama setan yang dibikin indah dan menggiurkan bukan itu. Apa yang sama setan dibikin indah dan menggiurkan? Ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu. Ya mungkin ketika tutupnya dibuka, dicukit itu berbunyi ciu. Menggiurkan. Ya jangan kaget kalau ada yang masih suka padahal seragamnya hitam-hitam pakai sabuk putih. Tapi masih suka alhamdulillah ini makhluknya juga datang kok. Ya ikut ketawa dia. Pengurus cabang ini. Itu permainan setan. Lagi itu kok pernah ada inisiatif kalau miras mau dijual bebas. Wong tidak dijual bebas ya udah kayak gitu kok, kalau dijual bebas malah jadi kayak apa? Woi. Wacana, alhamdulillah tidak sida. Gak sida iki lho, gak sida. Saya pernah berkunjung ke satu mall
Dikira kalau ustadz itu terus nggak pernah ke mall gitu. Nah, saya meskipun ke mall juga pakai sarung. Kan saya ini sarjana, sarungan saja kemana-mana. Begitu masuk, tuh di depan udah terpajang miras-miras berbagai merek yang jual perempuan-perempuan cantik dengan pakaian yang serba minim, montok, belenok, mentek, mentek, bahasa Inggrisnya the pating perentul. Cantik-cantik, cuma kere. Cantik tapi miskin. Saya katakan miskin, lah wong katoke adine sing isih kelas 4 SD yang dipakai. Jadi celana adiknya yang masih kelas 4 SD itu yang dipakai. Cekak-cekak pendek-pendek banget. Kan melarat itu. Andaikan kaya kan bisa beli yang panjang toh. Saya sempat nanya, Mbak mohon maaf, Mbak pakai pakaian yang kayak gini dilihat laki-laki apa nggak malu? Dia itu jawabnya itu ngeregetke. Saya kan nanya kayak gitu, tujuan saya ya ngeritik biar berubah agak tertutup dikit lah. Apa nggak malu pakaian kayak gini dilihat banyak orang? Dia nggak jawab, malah membalas pertanyaan saya. Mohon maaf ya Bapak, Bapak masuk ke mall pakai sarung apa nggak malu? Pokoknya udah mirasnya menggiurkan, yang jual menggiurkan pula. Itu juga permainan setan. Coba sekarang rata-rata promo dari produk-produk apa mobil, apa motor, itu biasanya dipajang bersama dengan fotonya perempuan cantik dengan pakaian serba mini. Ada fotomu ora payu, bro. Saya pernah nonton film box office. Ya, jangan dikira kalau Ustadz terus nggak pernah nonton film. Dan Ramil yang ngajak nonton film kok. Lah film yang ditonton ya bukan cuma ayat-ayat cinta, semesta bertasbih, bukan cuma gitu. Box office itu judulnya Godfather. Itu menceritakan tentang mafia Italia. Saya paham alur ceritanya karena saya membaca teks terjemahan di bawahnya itu. Bahasa Italia yo gak ngerti yo. Tapi kan ono terjemahan nih. Makanya paham. Itu ada seorang big boss. Bos besar. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuat bar. Anak kecil udah bilang barciu. Night club yang lengkap, spesial, megah, indah. Dibikinlah bar yang sangat besar. Di situ disediakan berbagai jenis alat perjudian, lengkap ada di situ. Macam-macam miras disediakan di situ, lengkap. Kamar-kamar prostitusi didesain sedemikian rupa, perempuan-perempuan cantik ya, bulekmu ya gak payu, ditata berjajar, mulai dari yang kulit putih,
kulit kuning, kulit lorek, lengkap, mulus-mulus, pokoknya persis suike, kayak babi guling, dicecer-cecer. Lampunya didesain sedemikian rupa, indah. Begitu big bossnya datang, dia terkagum-kagum dan dia bangga. Ini baru bar, good, good. Ini baru bar. Diteliti satu persatu sambil dia manggut-manggut terkagum-kagum. Dia puji anak buahnya. Ini baru hebat. Cuma sayang ada yang kurang, kata big bossnya. Anak buahnya nanya, apa bos yang kurang? Baru sedemikian gede kok nggak ada jamnya, nggak ada jam dindingnya satu pun. Ini bagaimana melihat waktu? Jawaban anak buahnya sungguh di luar dugaan. Emang sengaja kita desain tanpa jam, bos. Tujuannya orang begitu masuk sini, jangankan waktu, hari pun mereka akan terlupa kalau udah masuk di sini. Ini permainan setan, manusia dilupakan dengan waktu. Agar manusia lupa waktu, agar manusia menyia-nyiakan waktu. Tahu-tahu tua, mati. Kalau udah mati, pasti tinggal nyeselnya. Karena dia udah melupakan waktu, dia udah menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu itu kesempatan, dan kesempatan tidak pernah terulang. Kesempatan itu cuma sekali. Ada satu hadis yang sangat panjang, yang maksudnya kurang lebih, kalau kalimatnya saya tidak hafal. Loh, saya kalau nggak hafal ya bilang nggak hafal. Saya kalau goblok saya ngaku goblok. Daripada tidak hafal dihafal-hafalin malah salah kabeh. Dikit-dikit golet bacanya salah. Kalau saya nggak hafal ya bilang nggak hafal. Loh, manusia itu oleh lali kok. Setiap pagi matahari terbit, itu matahari berkata kepada kehidupan, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru, aku adalah waktu yang baru, maka jangan pernah kau sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Artinya pagi ini bukan pagi yang kemarin, dan pagi esok juga bukan pagi yang sekarang. Malam ini bukan malam yang kemarin, dan malam besok bukan malam ini. Meskipun rasanya sama, tapi nuansanya berbeda. Mbah gak paham ya wes. Maka orang bijak mengatakan, orang yang sukses itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Saking pentingnya waktu, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyatakan, al-waktu kas-saif, waktu itu ibarat pedang. Dia bisa melindungi sang pemilik, tapi dia juga bisa mencelakakan sang pemilik. Kalau kita pandai memanfaatkan waktu, banyak hal-hal manfaat yang bisa kita raih dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kerugian demi kerugian akan kita dapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu upaya setan untuk menjerumuskan manusia itu, manusia dilupakan tentang waktu. Padahal Islam sangat memandang penting waktu. Sehingga kalau Anda membaca Al-Quran, banyak firman-firman Allah itu yang bersumpah pakai waktu, bersumpah dengan waktu, seperti wadduha, demi waktu duha. Mbah gak nyaut tok. Walaili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wasyubhi, demi waktu subuh. Wal ashri, demi waktu asar. Saking pentingnya waktu, Islam memandang waktu itu amat penting. Maka di Masjidil Haram, para jamaah, itu
dibangun tower yang besar dan tinggi di Grand Zamzam itu dipasangi jam dengan diameter 30 meter itu. Saya yakin Anda pernah lihat, walaupun melalui HP, soalnya urung tahu rono. Itu kan ada jam gede tuh. Itu di bawahnya hotel 99 lantai, dan di situ ada 7 hotel bintang 5. Di Grand Zamzam itu dikasih jam raksasa dengan diameternya 30 meter. Bisa dilihat dari jarak 30 km asal tidak terhalang gunung. Saking gedenya. Ini mengingatkan betapa pentingnya waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, permainan setan itu diantaranya melalaikan manusia akan waktu, menyia-nyiakan waktu, tahu-tahu tua, mati. Kalau udah mati pasti nyesel. Maka di Quran digambarkan betapa rintihan orang-orang yang menyesal keburu mati waktu hidup di dunia, nggak mau melakukan amal kebaikan. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia sekejap saja. Ketika dia mau dikembalikan di dunia, mau apa dia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Andaikan dia diberi kesempatan untuk kembali hidup di dunia lagi, akan melakukan amal kebaikan, akan jadi orang baik. Umpomo dikasih kesempatan hidup lagi di dunia, cuman satu targetnya, akan melakukan amal sholih, akan melakukan kebaikan, akan menjadi orang baik. Jadi nggak bener ya kalau ada orang bilang, wah ini orang mati, apa itu matinya bunuh diri, apa matinya gantung diri, apa matinya dibunuh, terus balik ke dunia jadi arwah gentayangan, jadi pocong, jadi kuntilanak. Itu nggak bener. Andaikan dia bisa kembali ke dunia, pasti jadi orang baik. Nggak mungkin, ngapain kembali ke dunia kok malah jadi kuntilanak, kembali ke dunia kok malah jadi pocong. Andaikan bisa kembali ke dunia malah jadi orang baik, itu nanti pasti semuanya nyesel. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mari kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mumpung ajal belum merenggut, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Berbicara tentang tahun baru, tentu kita bicara tentang waktu. Halo? Betapa dalam satu surat yang saya yakin para jamaah semuanya hafal, karena ini termasuk surat-surat langganan dibaca setiap sholat. Suratnya Wal Asri. Nggak mungkin orang sini sholat setelah Fatihah kok baca surat Waqiah. Lek potonganmu gak kira. Oke, lek gak inna a'toina kulhu wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian di sini yang dimaksud bukan dari kaya menjadi miskin, dari untung menjadi bangkrut, bukan. Oleh para ahli tafsir, kerugian di sini diartikan masuk neraka.
Sesungguhnya semua manusia itu masuk neraka. Semuanya ternyata tidak. Ada pengecualian. Illalladzina, mbok gak nyaut. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang banyak melakukan amal kebaikan serta orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Asal orang itu beriman, melakukan amal-amal kebaikan, berwasiat tentang kebaikan dan kesabaran, tidak akan masuk neraka. Jadi para jamaah, tidak benar kalau ada orang bilang besok di akhirat itu semua manusia dimasukkan neraka dulu, dikopiok di situ, diucek, dikopiok untuk dibersihkan dosa-dosanya. Setelah dosanya bersih, baru diangkat, dimasukkan ke surga. Itu nggak benar. Lah terus yang benar gimana? Tidak semuanya diperlakukan seperti itu. Nggak semua manusia perjalanannya seperti itu. Memang ada orang Islam yang besok di akhirat sebelum dimasukkan ke surga disiksa dulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tapi tidak semua. Ada yang nggak pakai mampir ke neraka. Nek potongamu kira-kira termasuk yang mana? Mampir dulu atau langsung ke surga? Masa sih? Gini ya, kalau pengen langsung tak kasih tahu. Besok di akhirat saya itu punya rencana nggak jadi. Ini rahasia kok. Ternyata tidak. Nggak semuanya diampirkan ke neraka dulu. Ada yang langsung ke surga. Lah terus dosa-dosanya gimana? Apa nggak dibersihkan dulu di neraka? Membersihkan dosa nggak harus di neraka. Membersihkan dosa itu bisa di dunia ini. Jadi ke akhirat dosa-dosanya udah bersih. Bersihin dosa nunggu di akhirat, kelamaan. Bersihin dosa kok harus disiksa di neraka, sakit tahu. Kok bodoh amat sih jadi orang. Dosa itu bisa dibersihkan di dunia ini, habis dengan cara taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa, pokoknya molimoy khatam berulang kali, khatam balak-balik molimoy, patak warak, bajingan tengik, dosa yang sundul langit, seabrek, gak terhitung, saking banyaknya dosa. Asal mau taubatan nasuha, diampuni sama Allah. Dosa saya terlalu banyak. Banyaknya dosa itu bagi Allah nggak penting. Dosamu akeh, jare Gusti Allah, gak penting dosamu banyak, bagiku nggak penting. Yang penting taubatmu. Asal taubatan nasuha itu bukan cuma diampuni dan dibersihkan, diganti dengan amal kebaikan. Sing pojokan kayak soweneng sing tukang Tapi ya taubatnya harus taubatan nasuha, taubat yang benar. Kayak gini loh gambarannya, kayak HP. Berapapun banyak memori tersimpan, berapapun banyak data di situ, jutaan data tersimpan di situ. Ada foto, ada video, ada rekaman, ada tulisan, jutaan karakter. Begitu di flash,
delete. Apa? Delete. Habis entek nol. Betul? Betul? Sama kayak gitu. Berapapun dosamu, kok rono ya? Soalnya saya ngakeh kaya eno kono. Biasa yang merasa banyak dosa itu kalau pengajian nggak mungkin berani duduk di depan. Mesti dongsong. Ya sor telo sor gedang. Cuman kadang-kadang saya itu paling nggak suka sama panitia yang membeda-bedakan. Panitia itu kadang-kadang kalau pejabat yang datang, orang kaya yang datang, sambutannya silakan bapak, silakan bapak. Nah, wah dituntun ditempatkan di kursi-kursi empuk kayak gitu. Tapi kalau orang-orang kere, dongsongno di bawah pohon pisang. Padahal wong melarat lho gak usah didongsongno lho, dongsong dhewe. Sama kayak HP tadi, banyak data jutaan di situ tersimpan. Ketika di deal, di flash, habis datanya lenyap. Sama, sebanyak apapun dosa Anda, ketika di flash dengan taubatan nasuha, lenyap, habis diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka yang tidak masuk neraka itu satu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus sholihat, melakukan amal-amal sholih, lepas dari godaan syaitan. Karena di awal tadi saya singgung, setan telah bersumpah akan membuat maksiat itu indah dan menggiurkan bagi manusia, agar manusia berbondong-bondong melakukannya, sehingga manusia tersesat sebagaimana setan yang tersesat. Apa semua bisa disesatkan oleh setan? Apa semua bisa digoda oleh setan? Ternyata ada yang tidak bisa ditembus oleh setan. Ini setan sendiri yang mengakui nggak bisa nembus orang-orang ini. Siapa mereka? Yang jelas bukan sampean. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas hatinya. Jadi orang-orang yang ikhlas itu aman dari gangguan setan, aman dari godaan setan. Setan nggak bisa menembus orang-orang yang ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, para kadang, para sedulur, organisasi Anda itu namanya persaudaraan, itu ukhuwah. Setia itu kaitannya dengan iman, dan iman itu tempatnya di hati. Maka kalau ada kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai yang tidak beriman, yang tidak mempunyai sifat ukhuwah persaudaraan, tidak punya iman dan tidak bersih hatinya, nggak pantas menjadi PSHT teratai. Lah, ya belum, ini belum menerangkan tentang bela negara. Aku wis kadung dikai merah putih no kene kok. Lo namanya santri itu patriotis, santri itu cinta tanah air mulai dulu. Ingat peristiwa 10 November yang membunuh pimpinan dari tentara sekutu. Sekutunya dudu sing ning dasmu kuwi. Jenderal Malabi itu yang membunuh siapa? Santri, bukan tentara. Sorry komandan. Itu yang membunuh santri. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya. Film itu fakta sejarah toh. Lu jangan diragukan kalau santri beneran kecintaannya kepada tanah air. Nanti kita bicarakan di belakang kalau waktunya cukup. Nggak cukup nanti hari ulang tahun TNI ngundang. TNI bikin acara kok nunut yo. Udah nunut nggak nyumbang dana bisa.
nunut ya nunut tapi ya nyumbang dana. Ya minimal nyangoni kiai ini lah minimal. Mari kita belajar menjalani hidup ini dengan ikhlas. Bekerja yang ikhlas. Ayo nyaut, bekerja yang bermasyarakat yang sholat yang ngaji juga yang berkeluarga juga yang ya teman-teman yang muda ingat nikah juga harus ikhlas. Mas, kamu kok cinta sama dia? Kamu kok menikahi dia? Ya, karena aku sudah teliti. Dia itu solehah, akhlaknya bagus, dia itu sabar, dia itu neriman, dia itu setia. Makanya aku nikahi dia. Insya Allah aku nikahnya ikhlas karena Allah. Ini yang insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Jangan kok ditanya, Mas kamu kok cinta sama dia, nikah dia? Ya kan dia kan hitam manis. Makanya aku nikahi. Ini biasanya nggak ikhlas nikah karena dia hitam manis. Ya masih muda hitam manis, begitu udah tua hilang manisnya, tinggal akhirnya udah nggak cinta lagi, istrinya udah nggak direken. Ditakoni koncone, Mas bojomu gak mbok reken Mas. Saiki wis ora manis kok. Kari renget tok. Kasihan istrinya akhirnya mengeluh, kejam nian suamiku, habis manis hitam dibuang. Sama Mbak, kok mau sih Mbak dinikah sama tuh suamimu, orangnya jelek, kok kamu mau dinikah? Jelek tapi dia kan kaya, dia kan banyak duitnya. Nikah karena banyak duitnya nggak mungkin bahagia. Ya ketika masih kaya, masih banyak duitnya, manggilnya mesra banget, papa, dipapah terus. Begitu udah remek, nggak punya duit, ganti dicamah, bukan lagi papa. Ini namanya nggak ikhlas. Ya ketika dikasih uang belanja banyak sih, subhanallah, pelayanannya istimewa, spesial. Pokok suami asal berbaring dipijitin, gak usah minta pijit, dipijitin, roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, dimentol, dimek-mek kabeh. Tapi ketika nggak dikasih duit belanja, udah nggak diurus itu suami. Ini nanti gawat ini. Sehingga suami mau ganti baju, ambil di almari, begitu dipakai kotor. Istrinya dibilangin, nyuci baju nggak bersih. Enteng aja istri jawabnya, belanja kurang, baju minta bersih. Sini yang 1 juta, nanti bersih pakaianmu. Ayo, bersih sauntu-untumu bisa. Ya karena materi. Gitu loh. Minta dibikinin kopi, begitu diminum pahit banget. Bikin kopi gini pahit, nggak dikasih gula apa. Belanjanya kurang 500.000. Sini 500.000, tak beliin gula, aku tak huruki gula awakmu. Lah kalau dilanjutin ya gawat nanti. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim, lagi hot-hotnya. Istri bilang, stop, turun dulu. Yang 1.500.000 sini dulu. Nanti dilanjut, kalau nggak ada ini, turun. Jangan metingkring. Pokoknya, orang yang ikhlas ini yang tidak pernah bisa digoda oleh syaitan. Mudah-mudahan kita semua diberi hati yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh belajar tahap demi tahap. Allahumma sholli ala Muhammad. Illal ladzina amanu, satu orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat, melakukan amal-amal kebaikan. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, amal soleh itu kayaknya berat, tapi ketika udah dilaksanakan, ketika udah dilakukan, enteng, nggak ada kata berat. Emang orang yang nggak pernah sholat menganggap sholat itu berat banget. Apa itu? Orang Islam ibadah kok kayak senam. Entul-entul jadi dulik-gulik entut-entut. Entul-entul jadi dulik-gulik entut-entut. Apaan itu, apa nggak capek? Emang dia nggak ngerasa nikmatnya sholat. Tapi bagi orang yang udah bisa merasakan lazatnya ibadah, tidak ada yang lebih nikmat melebihi
ketika mendengar seruan Allah, hayya 'alas shalah, Masya Allah, itu hati rasanya bergetar. Maka Sayyidina Ali itu setiap mendengar azan merah membara wajahnya, seakan ketakutan, menahan rasa takut yang luar biasa. Wajahnya merah, tubuhnya menggigil gemetar. Ini yang di dekatnya sampai bertanya, ada apa wahai Ali? Engkau ini pendekar, engkau ini jagoan, dengar azan aja wajahmu merah, tubuhmu gemetar. Betapa aku tidak takut, ini Allah memanggilku. Sampeyan yang ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. No warung, potong apa. Apalagi kalau subuh itu as-salatu khairum minan naum. Kelon. Salah konsep. Maka kemarin kapan saya sampaikan, harusnya adzan yang berbeda di subuh as-salatu khairum minan naum kayak yang di Jazirah Arab. Jadi melantunkannya as-shalah panjang, naumnya pendek. Itu kalau diartikan kan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau di sini kan enggak toh. As-salatu khairum minan naum. Salatnya pendek, naumnya panjang. Jadi artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Mulane ya udah kelon meneh. Sampai ada saudara kita yang dulu, mohon maaf agamanya Nasrani, masuk Islam itu karena iri sama orang Islam. Enak banget itu orang Islam, sehari bisa curhat sama Tuhannya 5 kali. Aku kalau mau curhat sama Tuhanku itu cuma bisa seminggu sekali. Belum yang sunah-sunahnya itu di Islam. Akhirnya dia masuk Islam, sholatnya kualitas, karena setiap dia sholat dia merasa curhat sama Allah. Iki padahal Islam manyaran. Nah sing Islam bengkaroan ngono kae. KTP-ne tok Islame tapi salate enggak. 5 waktu aja dientengin. Subuh pakai maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone, di alam kubur kena smackdown kan. Ya ngono iku. Loro ya wis. Orang yang ndak ngerti kayaknya puasa itu ya sengsara, menderita, sakit. Emang nggak pernah ngerasain nikmatnya puasa. Tapi bagi yang udah terbiasa melakukan puasa, nikmat orang puasa itu. Ada kenikmatan yang tidak bisa diraih oleh orang yang tidak puasa. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka. Alhamdulillah, bahagianya bukan kok alhamdulillah lulus puasanya hari ini, alhamdulillah. Bahagianya buka puasa itu bukan kok bahagia ketemu makanan, alhamdulillah bisa balas dendam. Tapi bahagianya itu alhamdulillah puasaku hari ini lulus. Kan kadang-kadang sedulur-sedulur PSHT Terate itu kan juga dididik untuk tirakat, dididik untuk puasa. Setiap mau sasaan kan puasa. Betul? Itu nggak boleh dilanggar. Kalau udah kayak gitu ada ikatan janji, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Mau limo kan nggak boleh, minum minuman keras kan nggak boleh. Lah kowe kok sek dok itu kan melanggar gurumu tuh bro. Iya kono ketok nggone. Tapi ya ono sing nang isore panggung kene. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih.
Dan kebahagiaan satunya lagi nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ngerti dikira haji itu payah, capek, apa itu biayanya 40 juta di sana, panas, payah. Aku wis ngerti bukan narik sumbangan tuh ini. Mesti orang ngira orang ya kota infak ya. Wis apal kelakuane wong kene kok. Ono ustaz ceramah disurati ngene. Berarti ini ceramahnya tinggal 15 menit lagi gitu ya. Nah, tolong yang ndak ikut nyumbang ndak usah cerewet. Gini, dikira haji itu capek, sengsara, apa itu, buang-buang duit, udah 40 juta di sana panas, jalan, kamarnya kecil, dipakai berenam, berdelapan, makan antri, mandi antri, apaan? Emang dia nggak merasa nikmatnya, belum pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah haji. Coba tanya bapak ibu yang udah pernah berhaji itu, tanya, mau nggak haji lagi? Mau banget karena udah merasakan nikmatnya. Kok meneng? Pengen bisa haji apa enggak? Mudah banget kan, udah sering saya ijazahkan. Perbanyak baca surat haji, insya Allah dimudahkan Allah. Kalau belum ampir juga tambah surat waqiah, melancarkan rizki. Belum ampir juga tambah surat tanah. Nah, itu yang paling ampuh, itu yang terakhir gitu. Orang yang tidak ngerti dikira bersedekah, berinfak itu buang-buang duit, nyari duit susahnya minta ampun, begitu dapat dikasih-kasihkan ke orang. Emang dia nggak ngerasa nikmatnya berbagi? Tapi bagi udah yang bisa merasakan nikmatnya bersedekah, tidak ada yang lebih membahagiakan hati melebihi ketika bisa berbagi terlebih kepada orang yang disayangi. Nikmat banget, berbagi itu nikmat. Maka ibu-ibu biasanya kalau di acara-acara semacam ini kan dikasih snack, dikasih minuman, sama panitia dipersilakan, ibu-ibu silakan diminum, minum semua. Ibu-ibu silakan dimakan, keluarin tas kresek. Bukannya dimakan, tapi masukin tas plastik, bawa pulang. Kasihkan anak yang di rumah, kasihkan cucu yang di rumah. Apa nggak enak dimakan di tempat? Enak. Tapi lebih nikmat bagi ibu-ibu ketika anaknya yang makan, ketika cucunya yang makan. Saya bahas ibu-ibu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak yang entek sak wadah-wadahe. Sak kotak-kotake amblas. Nah, para jamaah, kita akan menjadi orang yang mulia kalau beriman, beramal soleh, saling wasiat tentang kebenaran, saling wasiat tentang kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat yang saya baca di Muqaddimah tadi itu petunjuk agar kita menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan hakiki, mulia secara materi, mulia secara spiritual. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. 3 syarat mutlak: beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ulaika a'dhamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang agung dan mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar, kesuksesan besar. Para jamaah rahimakumullah, iman tadi udah disinggung. Hijrah ini karena peringatan tahun hijrah juga harus kita singgung juga. Kenapa Rasulullah diperintahkan hijrah oleh Allah? Di antaranya, banyak sebenarnya hikmahnya, tapi terlalu panjang. Di antaranya, ini diterangkan apa enggak? Hijrah itu memang diperlukan. Salah satu alasannya, salah satu hikmahnya, karena selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, itu merasa kesulitan untuk
membangun komunitas masyarakat yang harmonis, yang stabil. Halo, membangun pertumbuhan politik dan pemerintahan di Makkah itu sulit. Kalau dari sisi akidah bisa dikatakan berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. 13 tahun fase dakwah Rasulullah selama di Makkah, menanamkan akidah, membangun keimanan, berhasil. Betapa banyak para sahabat yang demi mempertahankan iman, mempertaruhkan harta benda jiwa raga. Bapak Ibu teringat betapa Bilal bin Rabah rela disiksa di padang pasir, diterik matahari, kemudian ditimpakan batu besar ke dadanya agar kembali murtad. Tapi Bilal tetap dengan akidahnya, istiqamah dengan keimanannya, walaupun ketika itu Bilal baru bisa berucap ahad, ahad, ahad. Ini bukti keberhasilan dakwah Rasulullah dari sisi akidah. Halo, betapa keluarga Yasir, satu keluarga dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy demi mempertahankan akidah. Betapa seorang perempuan yang merupakan syahidah pertama dalam Islam, namanya Sumayyah, karena mempertahankan akidahnya disiksa sama orang-orang kafir dengan keji. Ini mirip karo penyiksaan nonton film G30 SPKI. Nah, Sayyidah Sumayyah ini seorang perempuan demi mempertahankan akidah disiksa sama orang-orang kafir Quraisy. Kaki kiri diikat, ditarik kuda, kaki kanan diikat, ditarik kuda pula, terbelah dua tubuhnya. Coba, sekarang kan nggak sampai seperti itu loh. Tapi agama itu bukan cuman dari sisi ritual saja. Islam beda dengan agama-agama lain, mohon maaf, yang memandang agama itu cuman hubungan dengan Tuhan. Dalam Islam, agama bukan cuma hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan manusia juga agama. Hubungan dengan binatang, kok rono binatangnya? Juga agama. Hubungan dengan lingkungan, dengan tumbuh-tumbuhan, juga agama. Maka dikenal hablum minallah, hablum minan nas. Ada ritual, ada sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika di Makkah sukses membangun jalur ritual hablum minallah, menanamkan akidah, tapi kesulitan untuk membangun komunitas pemerintahan. Kenapa? Selalu diintimidasi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy semacam Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Waktu itu Abu Gosok belum ada. Maka Rasulullah hijrah pindah ke Madinah. Baru setelah di Madinah Rasulullah membangun politik. Jangan dikira politik itu nggak agama. Ini ngomong politik sewenang mesti. Setelah di Madinah Rasulullah membangun politik pemerintahan di mana leadershipnya Rasulullah sendiri. Terus saiki yo presidene. Rasulullah itu juga kepala negara. Rasulullah itu juga pedagang yang hebat. Rasulullah itu juga panglima perang. 27 kali Rasulullah memimpin perang melawan orang-orang kafir, berada di garis terdepan 27 kali. Pandan ramel beng piro ya. Kirim no Bosnia urung wayahe mulih sik kok. Kirim no Rohingya ya anak buahnya yang dibudalno. Halo. Rasulullah itu pribadi yang komplit, maka uswatun hasanah, teladan yang komplit di seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah.
Bagaimana Rasulullah membangun komunitas pemerintahan? Semua komponen dirangkul, bukan cuman yang beragama Islam saja. Yang beda agama pun dilindungi oleh Rasulullah. Hidup berdampingan dalam keberagaman. Lah negara sak donya sing meraktekno pemerintahane Rasulullah ki yo Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka NKRI harga, kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah harga diri, NKRI harga. Ini jane tugasin dan ramil nih, jane asli ini tugasin dan ramil. Ini sudah merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Siapapun yang akan merongrong, ya harus kita lawan sampai titik darah penghabisan. Sanggup? Indonesia ini rumah kita. Siapa yang menjaga keamanannya kalau enggak kita? Siapa yang menjaga kebersihan dan keindahannya kalau enggak kita? Coba, misalnya rumah Anda dimasuki sampah, dimasuki kotoran sama orang lain, marah enggak Anda? Nah kalau Indonesia sebagai rumah kita dimasuki kotoran-kotoran ideologi, dimasuki kotoran-kotoran yang ingin memecah belah persatuan, marah enggak Anda? Ya harus, tapi kemarahan ini harus terarah, bukan asal marah. Ya saya biar nggak malu dikai merah putih. Misalnya rumah Anda pajang foto pas pengantin baru, simbol keutuhan rumah tangga. Tahu-tahu ada orang masuk, foto itu diambil, diturunin, dibanting, prak. Gimana perasaan Anda? Kita punya Pancasila sebagai simbol keutuhan bangsa. Ada orang yang mau meretelin Pancasila itu diinjak-injak. Gimana perasaan Anda? Ya harus kayak gitu. Jangan dikira Pancasila itu abal-abal. Itu yang merumuskan juga para ulama, para kiai. Wes ngono ae Dan. Kepengen lengkap yang ngundang dewe TNI. Loh artinya begini, kalau kondisi negara ini aman, kita hidup kan nyaman, betul? Ibadah bisa tenang, anak-anak kita ya bisa tentram, kehidupan kita juga bisa nikmat. Coba ngaji enak karena kondisi negara aman. Coba kayak yang terjadi di sebagian negara Arab, padahal nih mayoritas penduduknya Islam, tapi ribut gara-gara beda paham, beda sekte, beda aliran. Coba, halo, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom, mana bisa tenang? Nih, ngaji kayak gini tahu-tahu ada bom nyasar, bubar. Coba enak-enak ngaji, dor kayak gitu. Dan ramil kena ngono jinjak. Kapten model opo? Ya izin komandan ya, namanya bom yang ngagetin Dan. Nggak ada bom kok crut. Yuk bomnya wong lanang-lanang. Ketemu bojone kudu crut ini. Ya kacau lah. Gitu loh. Lah ini ada upaya untuk, mohon maaf ya, memporak-porandakan Indonesia dengan berbagai macam isu yang tujuannya untuk memprovokasi agar Indonesia ini pecah. Rohingya yang sekarang lagi viral, ya dibesar-besarkan, memang diciptakan, dikondisikan seperti itu. Ini sesungguhnya juga ada misi ekonomi, misi perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, di samping mungkin juga misi agama. Kita prihatin, harus, wajib mendoakan, wajib membantu, nek iso.
Ya nek iso nek ngono sak Indonesia budal rono kabeh lak kosong negaramu. Dicaplok wong no malah negarane kok ya. Lah akhirnya ASEAN niki ribut perkara mikirno kono, engko akhirnya akidah iso diobok-obok, iso diadu domba, dibentur-benturkan. Dibentur-benturkan, kita itu berusaha mau dibenturkan dan dibenturkan terus. Gak penak, sing penak benturan karo bojo ngono lho. Ada upaya untuk menghancurkan generasi Muslim di Indonesia. Tak kasih contoh ya, narkoba, termasuk miras. Rungono sing kono iku. Itu bukan sekedar penyimpangan konsumsi makanan, tapi sesungguhnya miras, narkoba itu strategi untuk menghancurkan generasi. Bayangkan, pengedar narkoba itu udah dikasih hukuman seberat-beratnya. Nek ketangkep, nek konangan. Betul? Di setiap negara, di semua negara, bukan cuma di Indonesia. Pengedar narkoba itu kalau ketangkep udah dikasih hukuman seberat-beratnya sampai hukuman mati. Tapi namanya peredaran narkoba itu nggak pernah ada habisnya. Betul? Bayangkan. Jadi ternyata narkoba bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang sudah terorganisasi dengan baik secara internasional. Iki jane tugasnya Kapolsek iki asline. Saya katakan terorganisasi dengan baik secara internasional karena apa? Ada pimpinannya, ada anak buahnya, ada dana yang besar, punya struktur organisasi sesungguhnya, ada perencanaan, ada evaluasi juga. Hati-hati Bapak Ibu, ini semua lapisan udah diserang. Saiki lo kabeh semua elemen ini lo wis kena. Woi, woi. Legislatif kena, yudikatif kena, TNI Polri kena, kalangan artis sing urung kari ustad tok. Sing kae dudu ustad kae sing kena kasus narkoba kae, macak ustad ngono. Eksekutif akeh. Woi. Semua lini mesti diserang kabeh lho. Coba dipikir tuh. Padahal itu ngerusak jeroan, ngerusak karakter, ngerusak mental. Nah kalau mentalnya udah rusak, karakternya udah rusak, 10 tahun ke depan Indonesia lep, soalnya generasinya generasi rapuh. Eksekutif kena, yudikatif kena, legislatif kena, TNI Polri kena, semua kalangan mahasiswa kena, kalangan artis kena. Mana yang belum kena? Apa mana kroco-kroco ngene iki? Itu kan mulai sayang sama aku. Nah, sasaran utamanya memang satu, anak pejabat. Maka jangan heran kalau anak pejabat kena. Memang menjadi sasaran tembak utama dari peredaran narkoba itu. Sak pejabatnya. Loh iya loh. Nggak usah tak cerita, sering ditayangkan kok. Wis ngono ae lah. Harapannya apa? Ya kalau terkena kan biar ada yang nolong dengan jabatannya. 2, mau meneng nih. Anak orang-orang kaya dengan harapan bisa mempengaruhi dan mengajak teman-temannya yang lain, bisa ngebosi konco-koncoe. Yang ketiga, anak tokoh-tokoh Islam.
dengan target untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Ini anake kena urusan ngono iku bapak niku yo izin pol kok. Pemane anake kiai kena narkoba. Halo. Yahudi di Indonesia ini punya 4 paket besar untuk menghancurkan Islam. Saya nggak menakut-nakutin, tapi tolong omongan saya disaring, dipikir, lek gak tepak, balik no. Punya 4 paket besar untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini dengan 4 isu. 1, HAM dan SARA. 2, lingkungan hidup. 3, terorisme. 4, kesetaraan gender. Pokoknya kalau sudah bicara tentang 4 hal ini mesti rame. Sampean bikin karya ilmiah, bikin karya tulis kok tentang 4 hal ini mesti viral, mesti rame. Kalau udah bicara tentang 4 hal ini, 1, HAM dan SARA, mesti rame. Ya, bicara tentang itu mesti rame. Karena apa? Bangsa kita terutama ini bangsa yang sensitif, gampang disulut. Meluworoi paham bora. Apalagi kalau menyangkut agama, sensitif banget. Coba misalnya ya, ada peraturan gini, seluruh umat Islam di wilayah Tangerang dilarang menjalankan sholat Jumat. Yakin saya seluruh umat Islam Tangerang keluar semua, berontak, demo semua. Padahal yang metu-metu demo nggak pentungan ya ora tahu Jumatan itu dia. Nokono loh, ya termasuk iki barangnya. Tetangganya berangkat ke masjid dia yuk. Tapi ketika ada dilarang menjalankan sholat Jumat, pasti ikut keluar bawa pentungan. Betul? Nah, gitu sampean sing ikut aksi bela Islam kayak wong sing khusuk kabeh. Ya ndak kok, ya ono sing begejil barang kok. Lho sing ngajak wong apik-apik kabeh, pimpinane apik-apik. Halo. Mbah. Wes iki sampean pikir, saya sampaikan agar antisipasi dan dulur-dulur kadang-kadang PSHT teratai harus ikut proaktif dalam membentengi Indonesia. Bekerja sama dengan TNI dan Polri. Sampean misalnya kok ketok ono ada anak pakai kaos gambare Palu Arit, tangkap. Tapi ojo mbok antemi, serahno Kapolsek. Iku dudu bagianmu ngantemi ngono iku. Urusane Kapolsek, dudu bagianmu. Bagianmu itu wong olahraga itu kok. Tapi kok mau tawuran itu biasanya yang suka pletik yang baru belajar 1 jurus 2 jurus itu biasanya. Iya, minta duit nang ibu-ibu, minta duit nggak dikasih, hai, ibu dijurus. Itu yang baru belajar itu. Kalau udah tinggi, wes pendekar temen, mesti kalem, mesti tenang. Kayak burung itu. Burung itu kalau terbangnya udah tinggi, sayapnya sama sekali nggak digerakin, tenang, karena terbangnya udah tinggi, sama sekali nggak diketakkan sayapnya, tenang, anteng, diem, ya nggak jatuh, karena terbangnya dia udah tinggi. Kedua sayapnya sama sekali nggak bergerak. Tapi kalau terbangnya masih rendah, sama orang kalau baru belajar 1 jurus 2 jurus, kesenggol dikit langsung pasang jurus, itu masih rendah. Tapi kalau udah tinggi tingkatannya pendekar, dikeroyok 20 orang, tenang,
20 orang maju bareng, hei, geblak. Yang 20 orang yang geblak. Kok udah habis waktunya ini? Hah? Wes yo. Banyak hikmah dalam perjalanan hijrah itu. Nah, kemudian saya akan menyinggung tentang wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwanya. Ya, soalnya ini ada pesanan seperti itu, ya harus disampaikan. Para jamaah rahimakumullah, betapa orang-orang yang dicintai Allah, yang mendapatkan rahmatnya Allah adalah orang-orang yang merelakan hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk perjuangan di jalan Allah. Ini sudah dicontohkan oleh para pendahulu. Ringkes-ringkes saja, seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau lama nggak punya keturunan. Ikhtiar dan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Begitu punya anak laki-laki namanya Ismail, lagi ganteng-gantengnya, cerdas-cerdasnya, lagi cinta-cintanya sama anak, turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sebagai korban. Dilaksanakan perintah itu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siap disembelih sebagai korban. Karena keikhlasan itu akhirnya diganti sama Allah, bukan anaknya yang disembelih. Turunkan kibas, kabsyun, domba dari surga. Nah, itu sekarang itu awal syariat berkorban. Untuk panjenengan semua, Anda semua, korban gak harus nyembelih anak. Nah, ini kan perintah Allah ini. Ya, kalau sampean lakukan seperti itu, insya Allah masuk sel. Cukup kalau mampu apa? Sapi. Sapi urunan wong pitu. Sekali-kali dijeni ngono lho. Cukup untuk 7 orang. Tapi kalau 1 orang korban sapi 1 malah bagus. Tapi boleh untuk 7 orang. Kalau masyarakat sini urunan, soale meleki. Dari Muspika ini ya camat dan ramil, kapolsek, sekcam. Padahal camat sapi siji ya iso dan ramil sapi siji ya mampu, kapolsek sapi siji ya mampu, tapi patungan. Itu karakter kita emang seperti itu. Saya nggak percaya kok kalau masyarakat sini nggak mampu berkorban. Demi Allah saya nggak percaya. Kambing aja itu loh harganya 2 juta udah sedengan, 2,5 juta. Setahun sekali loh. Kok berat? Padahal yang sampai yang pegang HP itu 5 juta, 6 juta setahun ganti ping telu. Bisa ya? Jadi kalau terpaksa korban kambing itu ya Allah ya Karim, dibawa ke masjid dituntun itu. Yang nuntun sama yang dituntun itu jauh perbedaannya. Yang nuntun gemuk banget, yang dituntun tuh kurus. Itu harusnya yang disembelih itu yang nuntun itu. Subhanallah. Tandanya orang beriman itu lebih mencintai Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada keluarga. Diperintah, Ibrahim, istrimu Hajar sama anakmu Ismail, bawa ke sana. Bakkah, satu tempat yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada manusianya. Berangkat Nabi Ibrahim karena perintah Allah, karena cintanya sama Allah. Ini Siti Hajar sama Ismail kecil ditinggal di situ, nggak dikasih apa-apa, cuman air seember
kalau ibarat sekarang itu. Subhanallah. Ibu-ibu siap andaikan diperlakukan suami kayak gitu? Sayyidina Ali karramallahu wajah rela mengorbankan diri, jiwa dan nyawanya demi cintanya kepada Rasulullah, demi cintanya kepada Allah. Ketika turun perintah berhijrah, Rasulullah itu memanggil Sayyidina Ali. Ali, malam ini aku akan hijrah. Aku akan berangkat pindah ke Madinah bersama Abu Bakar. Kamu yang nempat di rumahku, kamu tidur di tempat tidurku, kamu pakai selimutku. Sehingga nanti kalau algojo dari orang-orang kafir Quraisy ini masuk ke rumah mau membunuh aku, yang ada di tempat tidurku adalah kamu. Ayo, yang pendekar-pendekar ireng-ireng ini. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah, aku pertaruhkan nyawaku demi agama Allah. Subhanallah. Oh, sekarang ini enak kono sorok kene lah ngono. Loh, kenapa Ali kok ditinggal di dalamnya Rasulullah, di rumah Rasulullah di Makkah, enggak diajak ikut hijrah ke Madinah? Di samping untuk yang tujuan tadi sebenarnya ada hikmah. Hikmahnya apa? Sayyidina Ali itu dipasrahi Rasulullah. Rasulullah masih banyak tanggungan-tanggungan sama orang-orang Makkah waktu itu. Jadi Ali, ini barangnya si Fulan, nanti kasihkan ya. Tak serahkan kamu, nanti kasihkan. Ini barangnya si Fulan, nanti kasihkan. Aku masih punya tanggungan sama si Fulan, itu bereskan. Itu. Nah, ini menjadi pelajaran orang itu kalau mau bepergian harus seperti itu. Amanah-amanahnya dibereskan dulu. Pak Camat misalnya mau bepergian berapa lama seminggu, ini aku punya tugas ini bereskan, ini bereskan, aku punya utang ini dan ramil lagi bereskan, ini bereskan, ngono sampai orang mau berangkat haji pun kan harus seperti itu. Woi, mbah gak pati paham itu jangan ngomong model. Begitu Rasulullah mau keluar, ini dikepung sama algojo-algojonya orang-orang kafir Quraisy. Pinter orang kafir Quraisy itu, masing-masing suku, masing-masing kabilah mengirim algojonya dengan niat sama-sama membunuh Rasulullah. Sehingga nanti kalau Rasulullah terbunuh, sukunya Rasulullah, suku Quraisy, kalau mau menuntut, kok dor barang ini kan repot, yang dituntut semua suku, banyak suku. Begitu loh. Nah, Rasulullah mau keluar itu baca ayat yang saya yakin Anda semua sudah hafal karena itu berada dalam surah Yasin. Cuman biasanya Anda membacanya cuma malam Jumat toh. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar, begitu Rasulullah membaca itu, seluruh algojo orang-orang kafir Quraisy itu tertidur. Lep. Bangun-bangun itu udah siang karena terkena panas matahari. Saking lelapnya tidur, kena sirapnya Rasulullah. Dibacakan ayat itu, kesirap semuanya, tertidur lelap. Bangun-bangun itu karena kepanasan sinar matahari. Yang baca Rasulullah. Nek sing maca lambemu. Misalnya lagi naik motor nggak bawa helm, ada razia polisi banyak banget di depan. Wah, ini biar aman. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'usyainahum fahum la yubsirun. Begitu deket insyaallah prit ketilang. Soale sing maca lambemu. Tokoh pimpinan itu harus punya ilmu kayak gitu, apalagi kiai harus punya ilmu suwuk. Makanya kalau saya ditanya man huwa kiaiun, siapakah kiai itu, aku akan jawab al kiaiyu man lahu suwun. Orang yang bisa suwuk, mandi gak mandi urusan buri, yang penting kan oleh gula. Ya Allah, ya haruslah. Artinya membangun raga juga harus membangun jiwa.
Makanya Indonesia ini punya prinsip yang luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, kadang-kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai dalam rangka membangun raga, fisik harus kuat. Karena kalau fisiknya kuat, ibadahnya bisa hebat, ibadahnya bisa semangat. Nah, orang itu kalau menggerikan fisiknya nggak kuat, tahajud nggak betah lama, baca Quran nggak betah lama. Maksudnya kayak gitu. Kalau tubuhmu kuat, orang bukan teman-teman ngono kuwi. Nah, suatu saat diperlukan untuk bela negara harus siap. Rugi belajar jurus tidak membela negara Melayu. Pendekar keceng itu jenenge. Kapok ya wis kok. Ana sing ngomong getun aku seragam mireng. Ya Allah. Kalau harta benda gimana? Jangan ditanya. Sayyidina Ali itu kalau sedekah sak duwene, apa yang dia punya kasihkan semua. Padahal di antara para sahabat Sayyidina Ali itu paling kismin. Hah? Miskin itu masih di atasnya kismin. Jadi lebih parah kismin saking miskinnya. Saking miskinnya. Tapi ketika punya, berapapun yang dia punya disedekahkan. Pernah satu ketika Sayyidina Ali pulang ke rumah, ketemu istrinya Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Pagi hari bertanya, Fatimah, istriku sayang, adakah sarapan pagi ini? Jawab Fatimah, mohon maaf wahai Ali, suamiku, kekasihku. Loh, emang manggilnya kayak gitu? Ini kan pelajaran loh, kita itu harus panggil yang mesra gitu loh. Meskipun udah tua, panggilan tetap mesra. Papa, katanya hari ini papa mau ngaret. Ya Pak. Yang mesra lah pokoknya, yang mesra. Aku sendiri kayak ngomong sama istriku yang gitu. Kadang-kadang saya itu kalau sebelah sini sayang, kalau sana Saiton. Jadi mohon maaf wahai suamiku, kekasihku, pagi ini aku nggak masak karena nggak ada bahan untuk dimasak. Jadi terpaksa kita nggak sarapan pagi. Marahkah Sayyidina Ali? Sama sekali enggak. Terus apa nggak ada simpanan uang? Ada, cuman 6 dirham. Itu pun untuk jajannya Hasan Husain anak kita. Oke, sementara aku pinjem dulu itu duitnya Hasan sama Husain yang 6 dirham. Aku ke pasar, aku yang belanja. Bapak mau Pak belanja dewe yang pasar? Boro-boro. Tinggal makan aja, kalau masakannya nggak enak. Ini Sayyidina Ali belanja sendiri ke pasar. Nggak malu? Enggak, ngapain malu melakukan sesuatu yang baik, halal, ngapain harus malu? Coba dan ramil kan belanja sayur nanggone pasar. Belanja, belum sampai pasar, ketemu sama pengemis. Adakah orang yang mau memberi aku karena Allah? Adakah orang yang mau meminjami uang aku karena Allah? Begitu mendengar ada pengemis yang menghibah seperti itu, Sayyidina Ali di depannya langsung, "Kek, ini aku punya 6 dirham, aku kasihkan ke kakek." Dikasihkan semua itu 6 dirham. Subhanallah. Balik ke rumah, ya nggak jadi ke pasar, duit dikasihkan semua. Coba sampean, aku dewe kaliren, duit ya anaknya cuman ini, ada duit cuman ini, aku sendiri lapar, ngapain kasih kamu? Anakku juga kelaparan, istriku juga belum masak, ini cuma 6 dirham mau tak pakai belanja kan gitu? Enggak, Sayyidina Ali dikasihkan semua itu 6 dirham.
Nggak jadi ke pasar, balik ke rumah. Begitu sampai rumah dengan tangan kosong. Istrinya bertanya, mana belanjaannya? Mohon maaf istriku, aku tadi belum sampai pasar, udah ketemu sama peminta-minta, sama pengemis, duit 6 dirham aku kasihkan semua. Apa jawab Sayyidah Fatimah? Alhamdulillah, suamiku berada di jalan Allah, dalam bimbingan Allah. Alhamdulillah. Coba kalau Fatimah sini, hah? Dikasihkan semua. Gop. Anakmu dhewe kaliren. Laki-laki bloon. Subhanallah, emang suaminya baik, istrinya baik, ya kayak gitu, sinkron. Alhamdulillah, suamiku masih berada dalam bimbingan Allah. Udah, istriku yang aku tak ke Rasulullah, barangkali ada sesuatu yang bisa aku bawa pulang. Biasanya Rasulullah kan dapat hadiah. Berangkat Sayyidina Ali mau ke rumah Rasulullah SAW. Belum sampai rumahnya Rasulullah, di tengah jalan ketemu ada seorang laki-laki tua nuntun onta. Dipanggil Imam Ali, wahai pemuda, cara kene ya, Mas, tolong sini Mas. Ada apa kek? Aku mau jual ini onta ke pasar, cuman aku ini capek perjalanannya. Tolong jualkan ontaku ini ke pasar. Mau nggak? Ditawari kerjaan. Ya kek, insya Allah. Dijual berapa kek? Udah pokoknya ini jual 100 dirham. Dari aku 100 dirham. Nanti laku berapa, sisanya buat kamu. Padahal onta itu gede banget. Sayyidina Ali belum pernah melihat onta sebagus itu, segede itu. Cuman disuruh jual 100 dirham. Dibawa, belum sampai di pasar, udah ketemu lagi sama orang disapa, Mas kok bawa onta sebagus itu, segede itu, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pasar Pak. Apa dijual ontanya? Ya boleh aku beli. Silakan Bapak, kalau Bapak cocok harganya. Berapa Bapak nawarnya? Boleh nggak itu aku beli 700 dirham. Memang ontanya gede banget. Lah Sayyidina Ali gak kaya blantik-blantik zaman saiki. Enggak kayak maklar-maklar zaman sekarang, belum pernah ditawar orang, belum pernah ada yang nawar udah bilang, "Oh, ini tadi udah ditawar 500, ndak tak kasih." Padahal enggak ada yang nawar. Lambene blantik ngono lho. Sayyidina Ali enggak kayak gitu. Pak, kok mahal banget nawarnya? Ini dari orangnya tadi saya disuruh jual 100 dirham, dan nanti laku berapa sisanya untuk saya. Iya nak, ini onta gede banget, 700 itu masih murah, aku beli 700 dirham. Ya udah Pak, kalau Bapak ikhlas saya terima. Subhanallah, dibawa ke orangnya sama Sayyidina Ali, duit 700 dikasihkan semua. Belantik saiki. Pak, ini tadi dibeli orang 700, ini duitnya. Nah, aku kan cuma nyuruh kamu untuk jual 100, sisanya untuk kamu. Jadi yang 100 aku ambil, yang 600 untuk kamu. Subhanallah, dibawa pulang, taruh di atas meja. Sayyidah Fatimah kaget, Mas, ini duit dari mana? Kerja apa kok sampai dapat duit segini banyak? Istri yang baik ketika suami dapat duit banyak selalu curiga. Wong Trimon dan Ramil kok iso oleh duit sakmene akeh lho. Iki malak sopo iki, harusnya begitu. Pangkatmu iki lho, itu inspektur 1 lho kok bawa duit segini banyak, iki tekon ndi Mas? Istri yang baik harus seperti itu. Jangan kok lap-lep nggak peduli duit dari mana, dari suami, duit dari suami diterima, nggak tahu asal usulnya. Nah kalau itu haram,
tumbuh dimakan jadi daging haram, darah haram, jadi keturunan yang mengandung haram. Bahaya, aja dilak-lak kae. Sama seperti istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ada bawahannya yang ngasih hadiah emas, permata, mutu manikam untuk kas negara. Istrinya kepingin, namanya perempuan, ditanya sama Harun ar-Rasyid, apakah kamu menginginkan emas ini? Kalau kamu ingin ambil emas ini, tinggalkan aku. Tapi kalau kamu mencintai aku, jangan pernah sentuh ini hadiah, karena ini untuk kas negara. Emang dasar istrinya juga perempuan solihah. Jawabannya luar biasa. Wahai kanda, apalah artinya emas permata tanpa engkau di sampingku? Oh, dah nek kelakuanmu kaya ngono kuwi. Kaget kan Sayyidah Fatimah ditanya, Sayyidina Ali cerita kronologinya. Begitu diceritain, udah sekarang mari kita ke Rasulullah, gimana ini duit ini gimana ini, ayo ke Rasulullah, bareng ke rumah Rasulullah. Begitu sampai, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan pintu, Rasulullah udah menyambut sambil tersenyum dan berkata, wahai Ali, Fatimah, kalian dulu yang cerita atau aku yang cerita? Dengan bijak Sayyidina Ali menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, anta ya Rasulullah, engkau yang layak bercerita karena Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus Kanjeng Nabi bercerita, Ali, pengemis tadi malaikat Jibril. Apa? Udan. Pengemis tadi malaikat Jibril. Yang jualan onta itu Israfil, yang membeli Mikail. Orang yang ikhlas dalam beramal, tawakalnya tingkat tinggi kepada Allah, dikasih balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malam ini konco-konco panitia, sedulur-sedulur mengharap keikhlasan panjenengan semua untuk beramal. Mari dikeluarkan seperti Sayyidina Ali. Berapapun yang dibawa, serahkan semua. Sanggup? Loh, kalau soal infak ini udah pada berdiri mau pulang. Halo? Halo? Embo. Ayo sama-sama kita beristighfar sambil berinfak. Teman-teman, istighfar, lagunya istighfar versi Kelangan. Nah, ini kan lagi viral lagu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi, hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah Rabbal baraya,
amalan salihah, amalan maqbulah. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan salihan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di awal-awal perjuangan Islam, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk membiayai perjuangan Islam? Utsman bin Affan langsung unjuk jari. Saya ya Rasulullah. Berapapun dana dibutuhkan untuk perjuangan agama, ambilkan dari harta saya. Berapapun itu dana yang dibutuhkan, ambilkan dari harta saya. Saking banyaknya Utsman bin Affan mentasarrufkan hartanya di jalan Allah, sampai Rasulullah menjamin Utsman bin Affan dengan sabdanya, andaikan Utsman bin Affan melakukan kesalahan sebesar apapun, sama sekali tidak membahayakan baginya. Tapi iki gak kena sampeyan tiru, wong potonganmu ditarik infak ya plung 2000. Dipikir gak tak intip ngono. Apane? Umar bin Khattab angkat tangan. Saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama. Yang lebih hebat lagi Abu Bakar Siddiq. Saya ya Rasulullah, seluruh kekayaan saya serahkan untuk perjuangan di agama Allah. Rasulullah kaget, lantas bertanya, wahai Abu Bakar, kalau seluruh hartamu kau serahkan, terus istri dan anak-anakmu bagaimana? Cukup bagi istri dan anak-anakku, cukup bagi keluargaku, Allah dan Rasulnya sebagai jaminan. Setelah seluruh harta Abu Bakar Siddiq diserahkan untuk perjuangan, apakah jadi melarat, apakah jadi kere, apakah jadi miskin? Enggak, justru kekayaannya semakin berlimpah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang sekarang kalau dibilangin kayak gini itu suka nggak percaya kalau nggak dikasih bukti.
percaya tapi gak gelem nglakoni padha ae. Coba kalau saya sering kasih bukti bahwa laut itu meskipun dikuras ikannya nggak pernah habis. Ayo, ono segoro kentaan iwak. Ayo jawab boy, segoro sat. Ini asat ya itu segoro. Sapi tank. Kalau memang bisa seperti laut, nggak akan pernah kehabisan rezeki, kehabisan karunia Allah. Mudah-mudahan keterangan-keterangan, uraian-uraian yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan untuk kita semua yang baik-baik. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam bimbingan, pertolongan